gambaran buku Wahyu dan gambaran dari Yesus yang memperkenalkan dirinya, yang berbicara kepada Yohanes dan berbicara juga untuk jemaat Smyrna. Dia memberikan satu pengharapan, ya. Ada kehidupan di dalam dirinya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat, ya, jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami penganiayaan berat. Kita akan lihat ayat-ayat sebentar. Nah, dengan kalimat Yesus yang pertama ini, Yesus sudah memberikan pengharapan kepada jemaat Smyrna, ya, di mana Kristus juga menyebut tentang kematiannya dan mengingatkan mereka bahwa mereka juga akan mengalami kematian oleh karena iman mereka kepada Yesus. Dan hal itu bukanlah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mereka, Yesus sendiri, mengalami apa? Kematian juga. Ya, itu yang Yesus mau sampaikan kepada mereka. Dan perlu kita ingat, ya, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, walaupun ini surat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, tetapi ini juga adalah meliputi seluruh kekristenan sepanjang sejarah sampai akhir zaman, ya. Secara nubuatan itu pengertiannya. So inilah yang Yesus mau sampaikan kepada jemaat Smyrna, baik yang ada lokal maupun yang akan mengalami pengalaman di tahun mulai 100 sampai 323 Masehi. Inilah pekabaran kepada mereka. Nah, dengan kalimat Yesus ini, Yesus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa dia pun telah hidup dari kematian yang dia alami. Sehingga mereka memiliki pengharapan bahwa mereka juga suatu saat akan hidup kembali sebagaimana Tuhan mereka, ya. Jadi inilah Yesus dalam jemaat Smyrna ini, ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wow, luar biasa, ya, pengharapan yang Yesus berikan kepada jemaat ini. Oke, kemudian kita tas yang dimiliki oleh jemaat ini di dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis." Jadi jemaat yang menderita kesusahan ini dan kemiskinan, fitnah, tapi Yesus katakan, engkau kaya. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Mereka kaya akan rohani, ya. Inilah jemaat itu. Jadi kualitas yang dimiliki jemaat ini adalah kaya rohani, meskipun mereka susah dan miskin secara jasmani. Secara aplikasi bagi kita, ya, kita mungkin juga tidak kaya di dunia ini secara jasmani, tetapi tidak masalah. Bukan itu yang membuat syarat kita ke sorga, yang berkenan kepada Yesus, yang mendapatkan pengharapan untuk hidup di dalam Yesus. Kalaupun kita mati, Tuhan Yesus memberikan pengharapan, dia akan bangkitkan kita pada waktu dia datang kedua kali, ya. Dia akan memberikan kepada kita apa? Hidup yang kekal pada saat dia bangkitkan kita, ya. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan jaminan. Tidak peduli keadaan ekonomi kita. Sebagaimana jemaat Smyrna ini, mereka miskin secara jasmani, menderita, dianiaya, difitnah karena keadaan mereka, tapi mereka tetap setia. Inilah kekayaan yang sejati untuk saudara juga.
jemaat Smyrna yang hadir pada malam hari ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Kemudian, Amin. tantangan yang dihadapi oleh jemaat ini. Mungkin teman-teman co-host boleh bantu untuk mute suara yang muncul. Nah, setan ya diperbolehkan menyakiti mereka, bahkan boleh membunuh mereka. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara ingat cerita bagaimana waktu Ayub kan? Ya, Tuhan izinkan setan untuk menganiaya Ayub, membunuh bahkan anak-anaknya. Tapi Tuhan batasi, jangan ambil nyawa Ayub. Tapi sekarang Tuhan mengizinkan mereka boleh dibunuh. Dan mereka menunjukkan iman mereka. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara, jemaat ini. Nah, jemaat ini menjadi target penganiayaan, ya. Dan kaisar-kaisar Roma, ya, pagan atau Roma kuno, ya, mereka betul-betul menganiaya. Dan jutaan orang yang mati oleh karena penganiayaan yang terjadi saat itu, saudara-saudara. Mereka tetap tidak menyangkal iman mereka. Ini ada beberapa kaisar ya yang menganiaya, ini bukan menganiaya jemaat Smyrna ini ya, mulai dari Kaisar Trajan tahun 98 sampai Kaisar Aurelian tahun 275 ya. Inilah kaisar-kaisar yang begitu kejam menganiaya orang-orang Kristen pengikut Yesus pada saat itu. Inilah jemaat itu. Nah, kemudian bagian lain dari jemaat ini, apa yang mereka alami ya di Wahyu pasal 2 ayat 9, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Yesus tahu bahwa mereka difitnah oleh orang-orang ini ya, yang menyebut dirinya Yahudi tapi sebenarnya tidak. Tapi orang-orang apa? Iblis mereka ini ya. Dan kalau saudara perhatikan ayat ini bukan satu-satunya peringatan Tuhan tentang keberadaan jemaat iblis ya. Ini adalah jemaat pertama yang punya urusan dengan jemaat iblis, tapi sejak zaman Smyrna ini keberadaan jemaat iblis ini terus eksis, saudara-saudara ya. Nah, kata Yahudi ini sebenarnya diaplikasikan kepada semua umat Allah sampai saat ini. Bukan hanya orang-orang yang berdarah Yahudi. Kita tahu setelah bangsa Yahudi menolak Kristus sebagai Mesias mereka, sejak itu Kristus membuka kesempatan kepada semua orang dari segala bangsa dan keturunan untuk menjadi umatnya. Dan mereka disebut Yahudi secara rohani. Siapa mereka? Saudara dan saya sekarang ya. Kita Yahudi secara rohani ya. Yahudi artinya umat Tuhan, bukan lagi keturunan secara jasmani, daging berdarah Yahudi, tetapi secara rohani karena kita adalah pengikut dari Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu." Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Haleluya. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian, keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak. Bukan saja keturunan daging lagi, tetapi karena kita anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang sudah beriman kepada Yesus, sudah mendapat kehidupan kekal dari Yesus Kristus, mengikat janji dengan Yesus, kita
sudah menerima janji keselamatan daripada Yesus itu. Kitalah anak-anak Yahudi itu secara rohani. Kemudian dikatakan selanjutnya, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di hati, di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka ujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. So, inilah Yahudi sesuai ajaran dari Yesus, dari Perjanjian Baru, dari Rasul Paulus, ya. Kita Yahudi rohani, bukan sunat lagi harafiah, hurufiah, tapi sunat hati. Nah, kalau begitu, ya, jemaat iblis ini bukanlah orang-orang luar, saudara-saudara. Bukan orang-orang tidak percaya, bukan orang-orang non-Kristen, tetapi malah mereka yang menyebut mereka orang Yahudi rohani, umat Allah, orang-orang Kristen. Berarti mereka ada di antara umat Allah, berkumpul bersama dengan umat Allah. Tapi sebenarnya orang-orang ini adalah anak buah iblis, jemaat iblis, penyembah iblis. Dan kita perlu berhati-hati, saudara-saudara. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu, ya. Atau apakah kita sendiri tersesat masuk menjadi anggota jemaat iblis? Walaupun mungkin kita anggap kita adalah umat Allah, hati-hati. Kita harus sangat hati-hati. Tuhan sudah sampaikan hal ini, ya. Nah, kita coba dalami sedikit apa yang terjadi di zaman itu, ya. Saudara, zaman masa jemaat Smyrna ini sangat populer dengan faham gnostik, ya. Dan pada masa itu orang Kristen yang dikenal sebagai gnostik yang menolak banyak kebenaran Alkitab. Orang Kristen punya faham gnostik, tapi menolak banyak kebenaran Alkitab. Nah, mungkin zaman-zaman sekarang juga mengaku Kristen, tetapi tercampur baur dengan faham yang lain. Ini bisa juga disebut gnostik secara modern. Kata lain itu sinkretisme. Sinkretisme itu adalah percampuran ajaran, kepercayaan. Contoh, sudah ada di dalam Alkitab. Murni harusnya. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Satu firman, satu dasar iman, satu dasar keselamatan oleh kasih karunia. Hanya berdasarkan firman kita diselamatkan. Tetapi ada ajaran lain mencampurkan tradisi, mencampurkan filsafat Yunani, filsafat modern, kontemporari, kemudian mereka ajarkan di gereja, ajarkan di dalam kekristenan, atau mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka secara kekristenan. Inilah gnostik. Di zaman dahulu, mungkin ini pengertian aplikasi kita, ya. Inilah yang terjadi di zaman itu. Inilah yang Tuhan katakan tadi, ya, mereka jemaat iblis, di mana mengajarkan tentang penyangkalan karya Tuhan bumi ini, ya. Melalui keselamatan mereka gantikan dengan usaha, ya. Keselamatan hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Mereka coba buat itu melalui usaha manusia. Mereka taruh ajaran-ajaran tradisi gereja di atas keselamatan kasih oleh karena kasih karunia. Mereka buat banyak aturan-aturan tradisi, ajaran manusia untuk bisa selamat, ya. Itu yang terjadi. Kemudian Alkitab tidak lagi menjadi sumber kebenaran satu-satunya. Mereka tambahkan isi di dalam Alkitab, atau mereka edit Alkitabnya. Ini juga bisa disebut apa? Gnostik modern, ya. 10 hukum Tuhan sudah tetapkan.
ditulis dengan jari Allah. Mereka tambah, mereka kurangi, mereka edit untuk menyesuaikan dengan kepercayaan mereka, karena mungkin kebiasaan mereka yang tidak pas dengan 10 hukum. Ini juga bisa menjadi apa? Tadi kita sudah lihat ya, jemaat apa? Iblis, saudara-saudara. Yang mereka ikuti adalah ajaran iblis, bukan firman Tuhan, bukan Alkitab.